Setelah berpisah dari Yun Yun, Xiaoyan pergi ke kota Daling. Kota Daling terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Ukurannya mungkin tidak sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota. Tetapi jika dibandingkan dengan kota Wutan, itu masih jauh lebih besar. Selain itu, perbatasan dengan Magical Beast Mountain Range yang meliputi hampir setengah dari kekaisaran. Oleh karena itu, pengambil risiko dan kelompok bisnis yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi, memberikan kota lalu lintas manusia tanpa henti. Di gerbang kota utara kota Daling, aliran manusia yang bergerak ke dan dari kota hampir menyumbat gerbang kota. Tidak jauh dari gerbang utara adalah pegunungan Magical Beast yang tampaknya tak berujung. Kelompok kecil tentara bayaran dengan susunan yang berbeda berulang kali masuk dan keluar dari titik ini, seperti semut yang memindahkan rumah mereka. Kadang-kadang, akan ada pasukan yang menggunakan kereta kuda untuk membawa mayat binatang gaib yang berlari keluar dari hutan dan gumpalan debu di belakang. Ini akan menarik banyak tatapan iri dari orang-orang di sekitar. Bukan hal yang mudah untuk membunuh mangsa yang memuaskan di dalam pegunungan Magical Beast Mountain. Benar-benar sial. Kehilangan dua saudara laki-laki untuk membunuh dua Magical Beast tingkat. Pada akhirnya, itu adalah telur batu tanpa harta. 7 lelaki besar berlumuran darah terkutuk saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk hutan. Di bingkai kereta kuda di belakang mereka, ada mayat besar Magical Beast. Kepala jenazah telah dipotong terbuka dan hanya ada otak, darah segar, dan beberapa hal lain tanpa benda paling berharga inti monster. Dari jargon tentara bayaran yang muncul dalam percakapan mereka, Magical Beast jenis ini tanpa core monster disebut telur batu tanpa harta. Jika ada monster core peringkat 2 dalam benda sialan ini, kita akan dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli metode ki tingkat uang tinggi dari rumah lelang. Wajah seorang pria besar dipenuhi dengan rasa tidak puas saat dia berbicara. Level uang tinggi. Metode ki semacam itu akan membutuhkan hingga 110.000 koin emas. Itu seperti hantu penghisap darah. Seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin mengudah air liurnya dan memarahi. Mystic Cloud Sector mengeluarkan perintah yang dicari. Siapapun yang mampu memberikan petunjuk akan dapat memperoleh metode ki kelas tuan. Dia bahkan bisa diberi kesempatan untuk diterima ke dalam Mystic Cloud Search. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Dengan cara itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan hidup kita untuk menukar barang dengan uang untuk membeli metode ki. Seorang pria yang agak kurus menghapus jejak darah dari wajahnya dan berbicara sambil tertawa. Ketika dia menyebutkan metode ki kelas tuan, keserakahan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Monyet kurus, apakah kamu menjadi bodoh setelah bersama begitu banyak wanita? Pria itu, yang tampaknya pemimpin, dengan dingin meliriknya. Dia memukul bibirnya dan berkata, "Gelang kau tidak tahu orang yang diburu oleh Mystic Cloud Sect. Xiaoyan, orang misterius itu yang menjadi juara Grand Meeting Alchemist. Dia juga orang yang menakutkan yang dibebankan ke Mystic Cloud Sect 2 kali. Membunuh Yun Leng, yang berasal dari kelas Doang, dan berhasil melarikan diri tanpa terluka dari tangan Yun San, yang merupakan kelas Douzong. Apakah Anda berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang bisa membuat orang-orang seperti kita tersinggung? Haha, aku hanya mengatakan itu sebagai lelucon. Bagaimana mungkin kita bertemu orang seperti itu?" Pria kurus itu tertawa canggung ketika dia berkata, "Namun, saya telah mendengar bahwa Mystic Cloud Sector telah mengeluarkan perintah ini di seluruh kekaisaran. Kondisi menarik semacam ini benar-benar akan membuat orang tertarik. Saya berpikir bahwa bahkan jika Xiaoyan melarikan diri dari Mystic Cloud Search, dia akan mengalami kesulitan bergerak bahkan setengah inci di dalam kekaisaran Jiama. Apakah masalah ini memiliki hubungan sekecil apapun dengan kita? Jangan hanya melamun secara naif sepanjang hari. Bahkan jika Anda bertemu dengannya, jangan katakan padaku bahwa Anda dapat menggunakan pisau Anda yang rusak untuk menghentikannya." Pria yang memimpin kelompok itu tertawa dingin. "Jangan membuang waktu. Cepat dan kembali ke kota untuk beristirahat hari itu. Besok, kita masih harus terus mempertaruhkan hidup kita."
Kalau tidak, dengan metode Huangqi pertengahan kita saat ini, tak bisa menembus kelas dosi. Saat pemimpin kelompok itu memarahi, orang-orang dengan noda darah hanya bisa bergumam dengan sedih dan mulai tersandung ke arah gerbang kota. Setelah kelompok pria itu pergi, sosok manusia yang tertutupi jubah hitam tiba-tiba berjalan perlahan keluar dari hutan yang dalam. Tatapannya menyapu di depannya. Segera, dia sedikit menundukkan kepalanya, membiarkan bayangan Dopeng menutupi hampir setengah wajahnya. Sudahkah mereka mulai mencari saya di seluruh negeri? Yunsan benar-benar mau membayar uang. Orang berjubah hitam itu tertawa dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan setengah dari wajah halus dan tampan di bawahnya. Melihat kontur yang akrab, mengejutkan Xiaoyan yang telah melarikan diri dari Mystic Cloud Search. Menggunakan peta sebagai referensi, selama dia melewati kota Daling ini dan melalui beberapa pos pemeriksaan lainnya, dia akan dengan mudah tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu itu tiba, yang perlu dia lakukan adalah meninggalkan Kekaisaran Jiama, dan perintah yang diinginkan oleh Mystic Cloud Search akan menjadi benar-benar tidak efektif. Mystic Cloud sekte mungkin masih memiliki beberapa efek jera di luar negeri, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan dengan reputasi yang dinikmati dalam Kekaisaran Jiama. Tentu, faksi lain tidak akan peduli dengan perintah yang diinginkan dari sekte apapun itu. Selama tahun-tahun ini, Mystic Cloud sekte tetap tertanam kuat dalam Kekaisaran Jiama dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan faksi dari luar kekaisaran. Oleh karena itu, ini mengakibatkan Mystic Cloud tidak dikenal di luar kekaisaran. Selama hampir 1 bulan di mana Xiaoyan bergegas melalui pegunungan Magical Beast, dia juga menderita kesulitan besar. Meskipun kehadiran Heaven Swallowing Python telah menghasilkan Magical Beast biasa yang tidak berani maju untuk menghalanginya, Magical Beast Mountain Range-nya begitu luas, sehingga secara alami tidak kekurangan beberapa binatang unik dengan kekuatan yang menakutkan. Magical Beast lainnya mungkin takut akan Heaven Swallowing Python, tapi ternyata tidak. Oleh karena itu, Xiaoyan masih dikejar di seluruh perjalanan meskipun telah melarikan diri dari Mystic Cloud Search. Meskipun tergesa-gesa dalam perjalanan selama periode waktu ini, telah menyebabkan Xiaoyan menderita kesulitan besar. Hal yang membuatnya kegembiraan terbesar adalah bahwa roh Yaolao yang kelelahan akhirnya benar-benar pulih setelah dirawat kembali ke kesehatan selama setengah bulan. Pada saat ini, hati Xiaoyan yang telah mempertahankan keadaan hati-hati akhirnya rileks. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dengan kehadiran Yaolao, setidaknya itu berarti dia memiliki kartu as untuk melindungi hidupnya. Selain itu, karena efek obat sisa yang tersimpan di dalam tubuhnya, Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi selama pelarian 1 bulan ini setelah terobosan besarnya. Selama melarikan diri dari mulut binatang sihir kelas doang, Xiaoyan benar-benar meningkatkan kekuatannya tanpa menyadarinya. Xiaoyan dengan demikian menjadi bintang 4 Dadoshi dalam waktu singkat. Jika seseorang menambahkan pertumbuhan terburu-buru dari obat di dalam gua gunung bulan lalu, kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah melompat 3 bintang dalam 1 bulan ini. Kecepatan semacam ini pasti bisa digambarkan dengan satu kata: menakutkan. Meskipun alasan utama untuk ini adalah pertempuran hidup dan mati yang dia alami selama periode waktu ini dan efek obat yang tersisa di dalam tubuhnya, itu tidak bisa menutupi bakat pelatihan Xiaoyan yang menyebabkan bahkan Yaolao memujinya berulang kali. Tentu saja, tidak termasuk semua ini. Hal yang menyebabkan hati Xiaoyan dipenuhi dengan sukacita adalah bahwa ia mulai memahami dengan jelas beberapa bagian dari teknik rahasia yang dijaga lembah api terbakar, Skyfire The Mysterious Change. 3 beberapa hari yang lalu setelah latihan selama sebulan dan di bawah bimbingan Yaolao, dia mungkin telah gagal beberapa kali selama periode ini, tetapi dari penampilan bagaimana kekuatannya masih berhasil melambung tinggi meskipun upaya yang gagal ini. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan konsep teknik rahasia. Dia memiliki keyakinan bahwa selama dia diberi waktu yang cukup,
dia pasti akan mampu benar-benar menguasai Skyfire Twin Mysterious Change dengan sukses. Ketika waktu itu tiba, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa bersaing dengannya di tingkat Dadoushi atau bahkan lebih tinggi dengan kekuatannya yang dimunculkan oleh teknik rahasia ini. Singkatnya, manfaat yang diperoleh Xiao Yan selama 1 bulan penerbangan ini hampir membuatnya tersenyum sampai mulutnya pecah. Ketika dia memikirkan keuntungannya selama sebulan terakhir ini, dia tidak bisa menahan tawa, mengabaikan tatapan aneh yang dilemparkan oleh orang lain di sampingnya. Dia menarik dopeng sedikit dan menyembunyikan seluruh wajahnya dalam bayang-bayang gelap. Pandangannya mengamati pintu masuk kota tidak jauh, di mana orang-orang datang dan pergi, sebelum perlahan-lahan berjalan. Dengan situasi dia sekarang, lebih baik meninggalkan kekaisaran Jiama sesegera mungkin. Xiao Yan saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk pergi dan membayar hutang-hutang itu dengan kekuatannya saat ini. Namun, untungnya dia tidak terburu-buru. Itu karena dia tahu bahwa keuntungan terbesarnya adalah dia masih muda dan punya banyak waktu untuk dihabiskan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke gerbang kota dan mengantri di bagian belakang garis. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum sedikit mengerutkan kening ketika tatapannya tertuju pada kertas putih yang ditempelkan ke gerbang kota. Pada saat ini, ada 2 wajah yang sama sekali berbeda digambar di kertas putih. Tatapan Xiao Yan menyapu dan menyadari bahwa dari 2 wajah, satu adalah penampilannya saat ini, sementara yang lain sebenarnya adalah penampilan Yan Xiao. Identitas yang telah ia gunakan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar Alchemist. Jelas, ini adalah rencana yang dibentuk karena Mystic Cloud Sector takut bahwa Xiao Yan akan sekali lagi menggunakan identitas Yan Xiao dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kekaisaran Jiama. Yun San telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap saya. Xiao Yan tertawa dingin, pandangannya melirik ke gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga kekaisaran Jiama kekaisaran diam-diam membantu sekte awan berkabut? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia bergumam. Dengan pikiran licik Jia Xingtian, dia harus tahu musuh seperti apa yang akan dia buat untuk keluarga kekaisaran Jiama. Kekaisaran haruskah saya melarikan diri jika dia melawan saya pada saat ini? Selain itu, keluarga kekaisaran Jiama Empire dan Mystic Cloud tidak sangat ramah satu sama lain. Yun San telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap saya. Xiao Yan tertawa dingin, pandangannya melirik ke gerbang kota dan menyadari bahwa pasukan yang menjaga kota sebenarnya sedang memeriksa identitas mereka yang memasuki kota di sepanjang jalan. Sebelum setiap orang masuk, 2 tentara akan memegang gambar dan membandingkannya dengan penampilan mereka untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka masuk. Apakah keluarga kekaisaran Jiama kekaisaran diam-diam membantu sekte awan berkabut? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat dia bergumam. Dengan pikiran licik, Jia Xingtian, dia harus tahu musuh seperti apa yang akan dia buat untuk keluarga kekaisaran Jiama. Kekaisaran haruskah saya melarikan diri jika dia melawan saya pada saat ini? Selain itu, keluarga kekaisaran Jiama Empire dan Mystic Cloud tidak sangat ramah satu sama lain. Sialan, musang. Bukankah dia hanya penjaga kota? Dia sebenarnya sombong ini. Apakah dia berpikir bahwa dia sendiri yang memiliki suara terakhir di Daling City? Bagaimana dia tidak takut bahwa jika dia benar-benar bertemu dengan Xiao Yan, yang terakhir akan memukulnya sampai mati dengan penguasanya? Saat ketika Xiao Yan merasa ragu, seorang pria yang telah menunggu lama di depannya tiba-tiba dikutuk dengan wajah tidak sabar. "Stop, jangan terlalu keras." Meskipun perintah yang diinginkan untuk Xiao Yan tidak terkait dengan keluarga kekaisaran Jiama Empire, Musang adalah seseorang yang berasal dari Mystic Cloud Search. Karena ia menerima perintah yang diinginkan dari sekte, ia secara alami perlu memprioritaskan minatnya sendiri dengan kedok melakukan pekerjaan umum dan berkinerja baik. Seorang pria yang tampaknya adalah temannya dengan buru-buru meraihnya dan berbisik, menggunakan pengaruh orang lain untuk menggertak orang lain.
Pria itu meludah seteguk air liur dan mengutuk dengan sedih. Namun, dia tidak membuka mulutnya dan mengeluarkan pelanggaran seperti yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Jelas, orang yang disebut Musang masih membuatnya takut. Itu sebenarnya seseorang yang datang dari Misty Cloud Search. Xiaoyan menyerap pembicaraan antara keduanya ke telinganya. Baru kemudian ia tiba-tiba menyadari. Para murid Misty Cloud Sector tersebar di seluruh kekaisaran Jiama. Dengan kemampuan mereka tidak kekurangan orang yang memegang jabatan resmi di kekaisaran Jiama. Sekarang setelah mereka menerima perintah yang diinginkan dari sekte, yang perlu mereka lakukan adalah diam-diam menggunakan otoritas di tangan mereka. Dan mereka akan dapat dengan cepat mengerahkan orang untuk mencegat di semua pos pemeriksaan di kekaisaran Jiama. Baru sekarang Xiaoyan samar-samar merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki Misty Cloud Sector dalam kekaisaran Jiama. Tidak heran bahkan keluarga imperial kekaisaran Jiama yang mengendalikan seluruh kekaisaran Jiama takut mereka. Xiaoyan merenung dalam hatinya sebelum menarik keluar dari antrian yang secara bertahap bergerak maju. Setelah itu, dia berbelok di sudut dan tiba di bagian terpencil tembok kota. Dia mengangkat kepalanya dan melirik unit patroli yang mengantuk di tembok kota. Punggungnya bergetar sedikit dan Purple Cloud Wings perlahan-lahan diperpanjang. Dia menekuk kakinya sedikit dan dalam sekejap, dia mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak sebelum jari-jarinya menempel ke tembok kota dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang memanjat tembok kota dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia melompat ke sisi lain tembok kota sebelum para prajurit yang berpatroli menoleh. Kaki Xiaoyan baru saja menyentuh tanah ketika dia buru-buru melintas ke belakang sebuah bangunan. Dia menepuk tangannya dan menyimpan Purple Cloud Wings. Baru pada saat itu dia dengan santai berjalan ke kota ini, yang merupakan salah satu dari sedikit yang dia harus lewati sebelum meninggalkan kekaisaran Jiama. Dia perlu mendapatkan beberapa informasi mengenai Misty Cloud Search selama 1 bulan ini.